adalah skuad dari tuan rumah PSPS Pekanbaru asuhan Abdul Rahman Gurni. Iya, PSPS Pekanbaru tampil full tim, bahkan tambahan Josh Maguire di lapangan tengah mengistirahatkan Adi Suhendra, sehingga Josh Maguire diharapkan menjadi motor serangan bahkan sentral serangan PSPS pada pertandingan sore hari ini. Serge Emalio tentunya ditunggu kontribusinya bagi tim Persija Jakarta asuhan Maman Suryama. Ya, menarik melihat bagaimana formasi lini depan Persija menempatkan duet Musafri dan juga Emmanuel Serge, yang ini tentu saja di luar dari pakem kebiasaan Persija. Boleh jadi ini sebagai sebuah solusi untuk mengeluarkan ataupun juga mengakhiri kebuntuan di lini depan Persija yang selama ini selalu mengandalkan duet Bambang Pamungkas dan juga Ali Udin. Saat lagi tentunya akan segera dilaksanakan kick off babak pertama. Wasit Jajat Sudrajat menunggu kesiapan terakhir. Dengan cuaca yang cukup panas di kota Pekanbaru sebagaimana yang disampaikan oleh Yen Tumena. Kita saksikan wasit Jajat Sudrajat yang sudah dibalut oleh keringat pada sore hari ini. Bukti bahwa memang sangat panas area di sana. Dan kick off babak pertama baru saja dilangsungkan. PSPS Pekanbaru melawan Persija Jakarta. Pergerakan dari Ilham mendorong bola ke depan cukup baik dari Serge Emalio. Firman Utina mencoba kini Persija Jakarta di menit-menit awal ini. Musafri dilakukan sebuah pelanggaran oleh Ade Chandra Kirana dan sebuah tendangan bebas. Kembali tanpa Bambang Pamungkas di starting line up pada pertandingan sore hari ini bagi Persija Jakarta. Dede Sulaiman tugas di bawah Mistar, jaga gawang yang musim lalu menjadi bagian dari skuad Sriwijaya FC Palembang. Ismet Sofyan bersiap. Spesialisasi dari Ismet Sofyan sebagai eksekutor bola-bola mati gagal untuk saat ini. Papa Abdu Tore dan menjangkau rekannya tadi, umpan yang dilepaskan oleh Papa Abdu Tore. Jol Banaken Basoken. Langsung bola dilepaskan ke depan. Mudah bagi Leo Tupamahu. Firman Utina. Pergerakan gelandang-gelandang Persija yang cukup dinamis tadi. Sebelum akhirnya dilakukan clearance oleh pemain-pemain dari PSPS Pekanbaru. Jatuh Lauhu Abdul Musafri, Daniel Junaidi tadi. Sudah 2 kali kita lihat Abdul Musafri diganjar pelanggaran oleh pemain belakang PSPS. Kembali kita saksikan bersiap Ismet Sofyan. Lepaskan sebuah crossing di dalam kotak penalti, dihalau oleh Dede Sulaiman. Dan 2 kali bahkan Dede Sulaiman harus menghalau bola dari ancaman Leo Tupamahu tadi. Ya, luar biasa sebuah umpan crossing yang sangat baik dari tendangan bebas Ismet Sofyan. Dan dari awal memang sudah digadang-gadang Ismet menjadi satu figur yang harus diwaspadai oleh PSPS. Dan terbukti ya sudah memberikan ancaman pertamanya di awal-awal permainan. Ya, perlu menjadi perhatian tentunya dari setiap tendangan bebas dan tendangan sudut. Persija selalu memaksakan kedua pemain belakangnya untuk naik ke atas. Ini upaya untuk bisa menaklukkan pertahanan lawan. Dan ini terjadi tadi. Jika saja penjaga gawang Dede Sulaiman tidak keluar, bisa saja terjadi sebuah gol ataupun
kejadian yang membahayakan pertahanan PSPS ini. Begitu agresif dan cukup dinamis kinerja dari lini tengah Persija Jakarta di menit-menit awal ini. Kembali kita saksikan peluang yang dimiliki oleh Persija melalui tendangan bebas yang diambil oleh Ismet Sofyan. 2 kali harus bekerja keras Dede Sulaiman. Zumafo. 2 pemain sekaligus yang gerakan mengambil bola yang cukup bersih tadi dalam pengamatan wasit dari Musafri. Banaken Basoken langsung lepaskan umpan jauh ke depan, tidak menjangkau rekannya kali ini. Pemain yang juga pernah menjadi bagian dari tim nasional Kamerun, Jul Banaken Basoken. Rebutan kali ini dimenangkan oleh Banaken Basoken. Keluar dari tekanan untuk sementara PSPS Pekanbaru. Cyril Shana, Josh Maguire, Banaken Basoken kembali lepaskan sebuah umpan langsung ke depan, dan kita saksikan tadi antara Muhammad Isnaini dan juga Roni Triprasnanto tadi sebuah benturan yang sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, perlu kepala dingin memang menghadapi situasi-situasi scrimmage seperti ini. Jadi kontak yang saya kira tidak perlu disikapi berlebihan oleh Leo. Ya. Kita lihat, ini juga menunjukkan bahwa bagaimana bahayanya seorang Isnaini yang tanpa terkawal tiba-tiba menyelinap masuk menjadi sebuah ancaman. Betul. Dan kadang-kadang ini yang menjadi bumerang bagi pertahanan Persija yang kadang-kadang sedikit lemah dalam hal mengantisipasi hal-hal ini, Bu. Iya. 13 gol bagi Muhammad Isnaini merupakan pencapaian terbaik sepanjang karirnya. Dan ini merupakan musim yang tidak akan pernah ia lupakan. Betul. Bahkan dia mengalahkan Boas Salosa dalam pencapaian top skor. Pemain lokal paling produktif Muhammad Isnaini, sosok yang tidak diduga sama sekali untuk muncul ke permukaan menjadi pemain lokal paling produktif. Namun tentunya ini memberikan sebuah angin segar bagi persepak bolaan Indonesia dengan hadirnya sebuah bintang baru. Ya. Ketatnya sebuah pertandingan sehingga menghasilkan kompetisi yang cukup baik, dan munculnya pemain-pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain-pemain asing yang berada, saya pikir ini sebuah tujuan dari sebuah kompetisi. Dihalau tadi umpan dari Ismet Sofyan oleh Deddy Gusmawan. Kembali Ismet Sofyan. Muhammad Ilham. Herman Abanda. Dicuri. Ade Chandra Kirana tadi. Merupakan salah satu penampil yang juga kerap mendapatkan pujian bagi PSPS Pekanbaru musim ini. Daniel Junaidi. Deddy Gusmawan. Agus Sima pada Josh Maguire tidak bisa untuk menguasai bola tadi. Mustafic, Serge Emaliu kehilangan kontrol tadi. Firman Utina. Cukup tenang, Banaken Basoken menguasai keadaan, langsung menyalurkan bola kepada rekannya Herman Zumafo. Begitu sulit untuk bisa mengambil bola dari penguasaan Zumafo yang begitu ketat dijaga oleh Herman Abanda. Dan sekali umpan dari Daniel Junaidi tadi bisa diantisipasi. Dan
kembali kita saksikan sebuah kerjasama yang cukup dinamis antara Firman Utina dan Muhammad Ilham, walaupun akhirnya dapat dipatahkan tadi. Cyril Chana, Muhammad Isnaini, untuk sementara dapat dipatahkan Isnaini. Cyril Chana, penguasaan bola yang cukup prima. Banaken kembali dengan sebuah umpan jauh, namun kali ini bukan Zumafo yang dituju. Ya, kerap umpan-umpan panjang dilakukan Banaken tidak mencapai sasaran, dan saya pikir ini perlu dirubah skema penyerangan yang dilakukan oleh Banaken, karena otomatis pemain-pemain belakang Persija dengan postur tubuh yang rata-rata sama tingginya sangat gampang dalam antisipasi bola-bola langsung dari belakang. Cyril Chana, gerakan yang cukup lincah kembali diperlihatkan oleh Cyril Chana. Agus Simak ini. Cukup kokoh ini tengah dari Persija Jakarta sejauh ini. Farudin Mustafic, Ismet Sofyan, Serge Emalyu, kehilangan bola. Dan Banaken Basoken cukup tenang. Kembali bisa melepaskan sebuah umpan panjang kepada Herman Zumafo. Langsung didorong ke depan oleh Leo Saputra. Musafri, umpan yang sangat baik. Kerjasama dari pemain-pemain Persija Jakarta dan tembakan langsung yang dilepaskan oleh Mustafic tadi dapat dihalau oleh Basoken dan menghasilkan sepak pojok kini bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah percobaan yang cukup positif dilakukan oleh Farudin Mustafic karena melihat memang ada celah atau juga space untuk melakukan shooting, berikan shock terapi pada penjaga gawang Dede Sulaiman. Ya, pengaruh lapangan yang tidak terlalu rata, Bung. Ya. Sangat berpengaruh daripada akurasi setiap tendangan dan umpan-umpan yang dilakukan oleh semua pemain. Sayang sekali sebuah peluang sebetulnya, namun Abanda Herman dalam posisi yang kurang ideal untuk melakukan sundulan ke arah gawang Dede. Kita lihat bagaimana crossing dari Ismet Sofyan. Zumafo kembali memperlihatkan piawaiannya, menguasai bola di tempat-tempat yang sempit, dan umpan yang dilepaskan dalam kotak penalti bagi Muhammad Isnaini sebelum akhirnya dihalau tadi oleh Leo Tupamahu. Ya, hampir saja sebuah scrimmage terjadi dan lagi-lagi pelakunya adalah Isnaini yang membuat adrenalin para pemain belakang Persija meningkat. Jika saja mendapatkan kesempatan maka akan muncullah bahaya. Takat di lini pertahanan Persija. Dan Ade Chandra Kirana kini bersiap untuk mengeksekusi sepak pojok bagi PSPS Pekanbaru sejauh ini, dan tembakan langsung dilepaskan. Kembali dalam penguasaan Ade Chandra Kirana. Usaha yang baik dan sebuah dorongan dari Musafri tadi cukup jelas menghasilkan sebuah tendangan bebas kini. Ya, memang terlihat sekali jelas bagaimana Musafri menghalangi laju gerak dari Ade Chandra. Ya, saya aksi ini dilihat jelas oleh hakim garis 1.
bersiap Ade Chandra Kirana. Crossing ia lepaskan, tidak menjangkau rekan-rekannya namun berada dalam penguasaan Cyril Chana. Masih Cyril Chana. Josh Maguire. Josh Maguire kembali di kotak penalti, tembakan langsung dan begitu tipis peluang ataupun tembakan yang dilepaskan oleh Josh Maguire. Ya, sebuah teknik yang sangat baik dilakukan oleh Josh Maguire sebelumnya melepaskan sebuah eksekusi. Kita lihat bagaimana aksi individunya mampu mengecoh 3 pemain dan di celah-celah kaki dari Abanda yang melepaskan tendangannya yang nyaris saja. Kita lihat baik sekali bagaimana Josh Maguire mengarahkan bidikannya ke sudut kiri yang jauh dari penjaga gawang Tri Prasnanto, Roni Tri. Iya, lihat sekali bahwa koordinasi antara Cyril Chana dan Josh juga sudah terlalu padu dalam beberapa penampilan terakhir, dan tadi terlihat bahwasanya peluang terjadi atas kerjasama kedua pemain ini. Jangan dilupakan bahwa Josh Maguire sendiri sudah menciptakan 1 gol ke gawang Persija musim ini. Ya. Saat mengenakan kostum Persebaya Surabaya. Kurang cermat tadi Ade Chandra Kirana dalam menguasai bola. Sebuah pelanggaran tampaknya tadi terhadap Musafri oleh Daniel Junaidi. Bahkan 2 pemain sekaligus mengapit dan mengangkat kaki cukup tinggi tadi. Ya, terlihat sekali bagaimana ruang gerak dari Musafri terus dipersempit. Di sampingnya sendiri lebih banyak beroperasi di sektor kiri. Papa Abdi Tore. Musafri, kembali Papa Abdi Tore. Menjangkau rekannya umpannya tadi. Cyril Chana. Menyalurkan bola kepada Josh Maguire maksudnya. Terlampau deras tadi. Sudah menghasilkan 1 peluang dengan teknik yang cukup tinggi yang ia perlihatkan dari Josh Maguire di sudut yang sempit. Hanya sayang beberapa sentimeter saja melebar dari gawang Persija Jakarta. Clearance dari Banaken Basoken dan ekspresi yang kurang puas tampaknya setelah melakukan clearance tadi. Ya, Banaken tidak ingin ataupun tanpa kompromi dalam melakukan penjagaan di lini pertahanan. Ya. Pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Ilham tadi terhadap Dedi Gusmawan. Coba kini Persija Jakarta. Cukup baik tadi Dedi Gusmawan, Josh Maguire, Cyril Chana. Agus Sima kembali pada Josh Maguire. Umpan terobosan dilepaskan. Cukup baik maksudnya namun tidak kalah baiknya. Ini belakang dari Persija tadi. Leo Tupamahu. Sayang tidak ada rekan yang dituju dari Leo Tupamahu. Naken kembali lepaskan umpan langsung ke depan dan sebuah flick header tadi dari Herman Zumafo hampir saja dapat dijangkau oleh Josh Maguire. Ya, baik sekali bagaimana tadi sebuah umpan yang begitu terukur dari Zumafo kepada Josh Maguire. Hanya saja penjaga gawang Roni Tri lebih cepat keluar untuk menyelamatkan pertahanannya.
Sebuah teknik yang diperlihatkan oleh Serge Emaliu tadi. Dan memang dilanggar pergerakannya oleh Deddy Gusmawan. Sebuah tendangan bebas kini bagi Persija Jakarta. Kembali Ismet Sofyan bersiap. Salah seorang pemain paling senior yang sudah 43 kali memperkuat tim nasional Indonesia, kini melepaskan sebuah crossing. Kalau oleh Deddy Gusmawan. Clearance yang kurang baik dari Herman Zumafo. Kembali dalam penguasaan Herman Zumafo harus cepat mengambil keputusan untuk menghalau bola. Akhirnya keluar dari tekanan. Dan dibuang jauh oleh Banaken Basoken. Agusima. Cyril Shana. Lawan kembali dalam penguasaan Agusima. Rustianto tadi kehilangan bola. Masih perebutan bola di lini tengah. Deddy Gusmawan dan Banaken Basoken kini. Lepaskan kembali sebuah umpan jauh ke depan. Ade Chandra Kirana dengan sangat baik dari sisi sayap kanan. Namun akhirnya Leo Saputra tadi yang memotong bola. Ya hampir saja Ade Chandra bisa memberikan ancaman yang serius sebelum Leo kemudian membayar kesalahannya. Asisten pelatih Sudirman sudah dengan instruksinya memasuki menit ke-21 ini. Cukup baik kerjasama lini tengah yang diperlihatkan oleh Persija sebelum akhirnya Mustafic tadi kehilangan penguasaan bola. Berada kembali dalam penguasaan Persija Jakarta. Mustafic kembali meneruskan bola kepada Serge Emaliu, meneruskan dan mengirimkan sebuah crossing, namun tidak ada pemain yang menanti di dalam kotak penalti dari PSPS Pekanbaru. Kini Ade Chandra Kirana berusaha melepaskan umpan jarak jauh, diantisipasi tadi oleh Leo Saputra. Papa Abdul Tore, Mustafic, kembali Papa Abdul Tore. Leo Saputra kembali pada Papa Abdul Tore. Firman Utina, Serge Emaliu, Cyril Shana kita saksikan bekerja keras untuk bisa mengeluarkan tekanan dari jantung pertahanan timnya sendiri. Ya, sebuah rangkaian serangan yang sudah cukup baik sebetulnya tadi dilakukan oleh Persija. Permainan foot to foot, ground pass yang coba diperagakan dari sektor kiri. Dan saya kira di sini peran Papa juga sudah terlihat cukup kontributif dalam mengalirkan tekanan ataupun juga rangsangan dari sektor kiri untuk kemudian dialirkan ke lini tengah dan selanjutnya ke lini depan. Sayang tadi dalam situasi yang begitu positif, Cyril Shana datang untuk menggagalkan skenario Persija. Sejauh ini belum terlihat kerjasama yang apik, kolektivitas yang menjadi keunggulan dari para pemain PSPS untuk laga sejauh ini. Karena kita lihat masih didominasi oleh permainan umpan-umpan lambung dan juga umpan-umpan yang kurang terkoordinasi dengan baik. Dan kita lihat bagaimana dengan mudah para pemain Persija melakukan intercept setiap kali serangan dibangun oleh para pemain PSPS. Cukup tenang penampilan dari Tore tadi. Kembali memenangkan duel di lini tengah. Ismet Sofyan, Agusima. Kita lihat Arya begitu mudah sekali pemain-pemain PSPS dari belakang langsung mengirimkan umpan-umpan lambung ke depan sehingga mudah dibaca oleh Abanda Herman dan kawan-kawan.
Dan amat disayangkan saat mereka memiliki pemain seperti Josh Maguire dan juga Cyril Chana. Iya, betul. Yang memiliki teknik bagus, punya kualitas individu yang mumpuni, namun tidak dimanfaatkan dengan bermain foot to foot, ground pass. Dan kali ini kita lihat Persija sudah mulai mengendalikan jalannya pertandingan, mencoba memainkan ball position. Cukup percaya diri saya kira Ronny Tri tadi. Percaya diri dan beresiko keputusan yang diambil oleh Ronny Tri tadi. Keluar dari kotak penalti untuk menjadi seorang libero. Oh, hampir saja sebuah serangan yang dirancang dengan cukup baik. Namun akhirnya patah tadi. Inilah Muhammad Isnaini yang kini menjadi pembicaraan. Ya. Dengan torehan 13 gol sejauh ini. Pemain lokal paling produktif. Tiga torehan yang tidak terpaut jauh dari pimpinan top skor saat ini, yaitu Beto Gonçalves dengan 17 gol. Ya, sebuah prestasi yang cukup mendapatkan apresiasi saya kira dari tim nasional terhadap Isnaini. Mencoba Persija melalui Mustafic. Firman Utina dengan maksud untuk melepaskan umpan tadi kepada Serge Emaliu, dua pemain yang pernah bermain bersama di Arema Malang. Kembali menguasai keadaan pemain-pemain Persija Jakarta. Mustafic, Toure, Tupamahu dan Abanda. Pada Mustafic meneruskan bola ke depan. Sebetulnya umpan yang sangat baik tadi kepada Firman Utina. Dan kini umpan langsung kembali dilepaskan oleh Ade Chandra Kirana, maksudnya kepada Isnaini. Ya, saya kira ini memang sebuah strategi yang dilakukan oleh Kota Geraman Kuning yang melepaskan umpan-umpan panjang langsung di dalam pertahanan lawan. Namun ternyata memang faktanya tidak efektif. Sangat mudah sekali bagi lini belakang Persija untuk bisa mematahkan dan melakukan intercept. Setiap kali bola-bola lambung itu diarahkan ke pertahanan Persija. Herman Zumafu cukup sukses berhasil dihalau tadi oleh Leo Saputra. Josh Maguire kini crossing dilepaskan oleh Daniel Junaidi dan gerakan mengambil bola yang cukup baik tadi dari Ronny Tri terhadap crossing Daniel Junaidi. Nampaknya bersiap Bambang Pamungkas. Ada sesuatu yang sepertinya tidak berjalan sesuai dengan skema ataupun skenario Coach Benny sehingga Bambang disiapkan di bench. Mungkin pilihannya adalah sharing Emmanuel Sers atau juga Safri yang akan ditarik keluar. Atau bisa jadi menerapkan 3 striker sekaligus Arya. Yang menarik salah seorang pemain gelandang Persija. Mungkin Bendol melihat bahwa PSPS tidak bisa berkembang seperti yang ditakutkan sebelumnya, dan inilah momentum bagi Persija untuk bisa memetik kesempatan mencuri gol. Menarik dan ditunggu tentunya keputusan yang akan diambil oleh staf kepelatihan dari Persija Jakarta dalam mengambil alih momentum pertandingan pada sore hari ini. Firman Utina kini umpan terobosan, tembakan langsung dilepaskan oleh Ilham tadi, membentur tubuh dari Banaken Basoken. Cyril Chana, Josh Maguire, Agus Sima, kembali pada Cyril Chana, Rusdianto. Komunikasi yang tidak berjalan tadi dengan Isnaini. Saya kira Persija sangat rileks sekali bermain pada sore hari ini. Meski di kandang yang terkenal sangat angker, Stadion Karolinska
Rumbai, karena memang dari Nasution maksudnya. Karena memang PSPS tidak memperlihatkan karakter mereka sebagai tim yang bermain kolektif pada sore hari ini, sehingga Persija mengambil alih permainan dan memainkan ball position yang sangat apik, sangat terorganisasi, tertata baik. Bahkan kita lihat bagaimana seorang stopper Papa Torre justru malah bertindak sebagai gelandang bertahan, maju ke depan dan menyisakan dua Leo di belakang untuk mengapit seorang Abanda. Kita lihat Papa Torre yang sebetulnya memiliki karakter sebagai stopper. Ini menunjukkan bahwa memang Papa sudah bisa mengendalikan lini pertahanan hingga itu percaya diri untuk membantu serangan rekan-rekannya. Kehilangan bola tadi Muhammad Isnain. Clearance dari Leo Saputra. Dan begitu tenang penampilan dari Joel Banaken Basoken. Agusima. Kembali umpan jauh dilepaskan. Kehilangan bola karena pantulan. Ada permukaan dari lapangan tadi, Iwan Sumafu. Kalau kita lihat sekilas area ada water cannon yang terus secara berkala disiramkan ke tribun penonton, menandakan bahwa memang cuaca di sana sangat panas, setidaknya lembab. Sehingga dibutuhkan bantuan penyegaran oleh tim pemadam untuk memberikan air kepada penonton. Merupakan sebuah indikasi betapa panasnya Ya, cuaca dari betul. Pekanbaru. Memang telah disampaikan tadi oleh Yayan Tumena yang memang pernah merasakan sendiri bertanding sebagai pemain profesional tentunya. Josh Maguire. Banaken Basoken. Dan kesempatan kini Ade Chandra Kirana terjatuh, bukan merupakan pelanggaran tentunya. Mustafic, Muhammad Ilham, Ismet Sofyan kehilangan kontrol bola tadi, memang pantulan yang mungkin sedikit membuat Ismet tadi canggung dalam menguasai bola. Ya, kondisi lapangan dari stadion ini pun memang agak keras memang. Ismet Sofyan, Papa Torre. Ilham tembakan langsung dilepaskan. Kesempatan kedua saya kira sepanjang pertandingan ini bagi Persija dalam melepaskan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Masih minim kita melihat shooting-shooting yang dilancarkan oleh kedua tim. Mereka lebih banyak bermain ball position, khususnya Persija, dan juga umpan-umpan jauh, direct ball atau direct passing yang dilakukan oleh PSPS kubu Persija. Sehingga minim sekali skema permainan ataupun skema peluang yang diciptakan oleh kedua kesebelasan. Dan kini Musafri dengan penuh menguasai bola kepada Firman Utina, namun tidak bersambut tadi kerjasama antara kedua pemain. Ade Chandra Kirana, Josh Maguire, kesempatan kini bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa menekan Persija Jakarta. Cyril Chana lepaskan sebuah crossing menuju kotak penalti, tidak ada pemain yang tertuju. Mudah bagi Roni Triprasnanto.
Muhammad Ilham, Ismet Sofyan dan Papa Tore. Leo Saputra. Masih Leo Saputra. Sebuah overlap dilakukan. Musafri. Firman Utina melebar. Ilham. Ismet Sofyan dengan sebuah ancang-ancang dan lepaskan sebuah tembakan langsung begitu jauh dari target. Terlalu jauh shooting dari Ismet sehingga melenceng di atas sasaran. Tidak ada tusukan-tusukan yang berbahaya, umpan-umpan terupas yang menjadi ciri khas Persija saat melakukan tekanan ke pertahanan lawan. Mereka lebih memilih melakukan shooting dari jarak jauh. Ya mungkin karena rapatnya pertahanan yang digalang oleh Banaken Bosoken, sehingga pemain-pemain depan Persija sulit untuk masuk dan ada alternatif melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Serge Emaliu kini bagi Persija Jakarta. Memutuskan untuk menendang langsung dengan kaki kirinya dan hasilnya begitu jauh dari memuaskan. Dan langsung pergantian pemain di babak pertama ini dengan masuknya Bambang Pamungkas. Dan ditarik keluarnya Serge Emaliu. Ya, seperti tadi kita diskusikan bahwa pelatih Benny Dolo melihat ada sesuatu yang tidak berjalan efektif skema yang dilepaskannya di babak awal ini, sehingga memilih untuk melakukan perubahan sebelum babak pertama ini berakhir dengan memasukkan Bambang Pamungkas. Dan ternyata Emmanuel Serge yang tampaknya belum memenuhi harapan dari pelatih Benny Dolo. Dan kita lihat area ternyata tribun kehormatan terdapat dua orang petinggi KONI pusat, Darman Supanji dan juga Rita Subowo. Dorongan terhadap Josh Muguahir tadi menghasilkan tendangan bebas kini bagi PSPS Pekanbaru. Begitu jelas tadi dorongan melalui sikut dari Farudin Mustafid. Josh Muguahir kembali. Umpan yang dilepaskannya tadi dapat dihalau melalui kepala oleh pemain Persija Jakarta, Daniel Junaidi. Rusdianto. Agusima. Lepaskan umpan jauh ke depan. Kerjasama antara Ade Chandra Kirana, Herman Zumafo, Daniel Junaidi. Umpan terobosan kembali dilepaskan oleh Daniel kepada Herman Zumafo di dalam kotak penalti. Lepaskan sebuah crossing dan kecermatan dan kesigapan dari Ismet Sofyan untuk bisa memotong crossing dari Zumafo tadi. Ya cukup berbahaya serangan tadi, di mana Herman Zumafo bisa memberikan crossing di dalam kotak penalti. Kita saksikan tadi jelas sekali menarik kaos dari Herman Zumafo dilakukan oleh Leo Tupamahu dan langsung dihadiahi oleh sebuah kartu kuning oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, ini merupakan kartu kuning ke-9 Arya kalau tidak salah yang diperoleh oleh seorang Leonard Tupamahu sepanjang musim ini, menjadi yang terbanyak di Persija Jakarta karena memang karakternya sebagai tukang jaga di lini pertahanan, dan kali ini dia menarik celana dari Herman Zumafo yang ke-10 ternyata, kartu kuning yang ke-10 bagi Leonard Tupamahu, sebuah torehan yang saya kira sangat signifikan sekali bagi seorang pemain belakang. Bersiap kini Josh Muguahir, crossing dilepaskan, di sana ada Muhammad Isna ini. Iya, pemain ini kecil tapi bisa muncul di tengah pemain-pemain yang jangkung. Saya pikir sebuah fenomena yang cukup baik bagi seorang pemain, dan bahkan Mustafik kalah duel headingnya. Hanya sayang saja tadi belum menemukan target tandukan dari Muhammad Isna ini.
Ismet Sofyan. Langsung lepaskan crossing jarak jauh diagonal. Namun Daniel Junaidi tadi berhasil memotong bola. Dan masih ditunggu Bambang Pamungkas yang saat ini sudah mencetak 9 gol. 1 gol lagi akan terus membuat Bambang Pamungkas cetak double digit dalam setiap musim yang ia lalui. Saya pikir ini adalah upaya dari pelatih Benny Dolo untuk selalu memberikan motivasi dan kembali mengembalikan kepercayaan dirinya, Bu. Sebuah crossing yang begitu jauh yang dilepaskan oleh Firman Utina tadi. Ilham Mustafic. Ilham dapat menyelamatkan bola di lapangan permainan. Masih Ilham. Abanda. Kembali Mustafic. Ilham. Tore. Terus berusaha Persija Jakarta dengan ruang gerak ini. Ilham masih belum memutuskan untuk melepaskan sebuah crossing tadi. Ronny Tri begitu jauh meninggalkan posnya. Dan sangat berani sekali mengambil resiko, kita lihat. Bermain dari kaki ke kaki dengan permukaan lapangan yang tidak baik, saya pikir bukan solusi yang efektif. Clearance dari Leo Saputra. Berusaha untuk dijangkau oleh Musafri. Lebih dulu keluar dari lapangan permainan. Sumafo. Kita saksikan beberapa pemain menghalangi dan terlepas Ade Chandra Kirana. Crossing ia lepaskan dan dapat dipotong tadi oleh Leo Saputra. Hampir saja bola mengarah ke gawang. Sebelum deflection tadi dari Leo, kita lihat umpan tarik yang dibelokkan arahnya oleh Leo. Kembali Ade Chandra Kirana dengan sebuah sepak pojok bagi PSPS Pekanbaru. Telah dilepaskan sebuah crossing dan tandukan dari Joel Banaken Basoken tadi. Masih belum on target. Kembali kita saksikan peluang yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru melalui sepak pojok Ade Chandra Kirana yang diselesaikan oleh tandukan dari Joel Banaken Basoken. Masih berkutat di lapangan tengah duel antara kedua tim ini sebelum akhirnya dimenangkan oleh PSPS Pekanbaru. Umpan terobosan dari Ade Chandra Kirana dimaksudkan pada Herman Zumafo tadi. Tore, Firman Utina dihalau oleh Cyril Chana, kembali dalam penguasaan Cyril Chana. Terobosan Cyril Chana kepada Herman Zumafo, kepada Muhammad Isnaini. Masih dalam penguasaan Isnaini, sebuah back heel Cyril Chana. Back heel kembali yang cukup cantik dari Cyril Chana kepada Isnaini. Ade Chandra Kirana mulai berkembang permainan dari PSPS. Berikut ini kembali Ade Chandra Kirana sebelum akhirnya diakhiri oleh usaha crossing yang tidak kesampaian tadi. Kembali permukaan lapangan yang tidak membuat Ade Chandra Kirana bisa memberikan umpan atau assist yang kedua kalinya dari sektor yang sama.
Lihat bagaimana Musafri bekerja keras untuk ikut mengcover area rusuk kiri pertahanan Persija. Inilah yang membuat energi dan juga konsentrasi Musafri terbelah sebagai seorang striker. Karena ia juga harus bertugas menjaga pertahanan. Ia bermain kedua tim dengan tempo yang biasa saja sebenarnya. Dan bermain lebih sabar. Kedua tim mencoba melakukan serangan dengan permainan kaki ke kaki dan muncul dari sektor sayap. SPS lebih sedikit dominan daripada Persija. Cyril Shana, crossingnya jauh untuk bisa dijangkau dan keluar dari lapangan permainan. Dan tambahan waktu 1 menit yang diberikan di babak pertama ini. Masih tanpa gol di Kaharudin Nasution. Partai antara PSPS Pekanbaru melawan Persija Jakarta sejauh ini cukup berimbang dan cukup menarik permainan yang dikembangkan oleh kedua kesebelasan walaupun masih begitu minim peluang. Firman Utina meneruskan bola kepada Bambang Pamungkas. Crossing dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Cukup tenang tadi seorang Daniel Junaidi untuk bisa mengantisipasi bola dari Bambang Pamungkas. Josh Maguire pada Ade Chandra Kirana dan wasit Jaja